Oke bro, soal nomor 1. Oke, soalnya jika N menyatakan nilai seseorang peserta diklat dengan formula NA sama dengan 3/2A tambah 10, dengan A merupakan nilai keaktifan di dalam kelas. Sedangkan nilai keaktifan dinyatakan dengan formula AP sama dengan 10 tambah 2P. Dengan P menyatakan banyak program yang diikuti peserta diklat. Jika Ana adalah salah satu peserta diklat tersebut mengikuti 80% dari 25 program kegiatan yang disediakan, dan Benny adalah peserta diklat lain yang mengikuti program 2 lebih sedikit dari program yang diikuti Ana, maka nilai yang diperoleh Benny adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah Benny. Coba kita lihat pembahasannya bagaimana. Jadi sebelum mengetahui program yang diikuti Benny, kita harus tahu dulu program yang diikuti Ana, karena yang diketahui kan Ana. Banyak programnya Ana adalah 80% dari 25 program yang tersedia, sama dengan 20 program. Jadi banyak program yang diikuti Benny bisa dihitung, 20 dikurang 2 sama dengan 18, karena 2 sedikitnya dari program Ana. Maka pertama-tama kita menghitung keaktifannya dulu. Nilai keaktifannya bisa dihitung di persamaan kedua, persamaan AP, keaktifan. Dimasukkan programnya 18, jadi kita dapatkan nilai keaktifannya 46. Lalu baru kita bisa menghitung nilai totalnya dari persamaan pertama, yaitu NA sama dengan 3/2A tambah 10. Kita masukkan saja nilai keaktifannya 46, jadi sama dengan 79. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, sekarang soal nomor 2. Seekor cicak merayap di kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 meter, di mana ABCD merupakan bidang dasar atau alas. Cicak tersebut merayap mulai dari titik P yang terletak 2 meter di bawah G, dan berhenti di titik Q yang terletak 2 meter di atas A. Lintasan terpendek yang ditempuh cicak tersebut adalah, kira-kira ini materi apa? Ini materi dimensi 3 ya, teman-teman. Coba kita lihat ilustrasi berikut supaya ada gambaran. Nah, kita buat kubusnya, di mana ABCD merupakan bidang alas. Lalu, tadi cicaknya merayap dari titik P. Titik P itu ada di 2 meter di bawah titik G. Oke? Nah, titik P ada di situ. Sedangkan dia berhenti di titik Q. Q itu berada 2 meter di atas titik A. Jadi titik Q ada di mana? Ya, tepat sekali. Titik Q ada di situ. Oke. Nah, sebenarnya ini kita disuruh mencari jarak antara titik P dan titik Q, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jarak terpendek atau lintasan terpendek yang dicapai oleh cicak itu dari P ke Q itu jika dia dari P terus ke tengah-tengah titik B dan F, di antara B dan F, misalkan titik R. Kalian bisa lihat, nah titik Q, maka PR sama dengan RQ. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita buka sisi ABEF dan BCGF. Sebelum kita buka, kita hapus dulu sisi yang lain selain ABFE dan BCGF. Kita hapus dulu ya, supaya nanti terlihat lebih jelas yang mana yang akan kita gunakan. Ya. Oke, jeng-jeng, jadinya seperti apa? Kita buka kan awalnya miring tuh yang BCGF. Nah, kita sejajarkan dengan bidang
ABFE. Jadinya jadi persegi panjang seperti gambar tersebut, di mana alasnya ada titik ABC dan sisi yang atasnya ada titik EFG. Kita tempatkan titik P di bawah G itu 2 meter, titik Q itu di atas titik A 2 meter. Oke, terus kita tarik garis supaya dia membentuk sebuah segitiga. Nah, itu kita kasih titik X ya misalkan. Jadi perhatikan di segitiga PQX, di mana GP 2 meter, terus CX 2 meter kan. Maka untuk mencari panjang PQ dari segitiga PQX, maaf ya, itu maksudnya perhatikan segitiga siku-siku PQX, bukan PQR, sorry typo. Dengan PX itu sama dengan CG kurang CX kurang PG. Jadi kan 8 tuh CG dikurang 2 sama dengan 4. Maka QX-nya 16. Jadi untuk mencari PQ itu adalah akar dari PX kuadrat tambah XQ kuadrat. Jadi kita temukan 4 kuadrat tambah 16 kuadrat di akar. Jadi ketemunya 4 akar 17 PQ-nya. Oke, soal nomor 3 ya. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah, ya, coba sebelumnya bolanya kita bayangkan bola memantul dari ketinggian 2 meter. Jika susah membayangkannya, kita lihat ilustrasi lintasan pemantulannya. Ya ada, kalau mantul kan pasti ada yang turun, ada yang naik. Nah, dia turun 2 meter, terus memantul. Habis turun berarti memantul ke atas. Nah, pemantulannya itu 3/4 dari sebelumnya, tinggi sebelumnya. 3/4 dari 2 sama dengan 3/2 ya. Nah, dia memantul terus-menerus, makin lama kan otomatis lintasannya semakin rendah tingginya ya, sampai bola itu berhenti. Di sini kan kita tidak tahu berhentinya itu di suku keberapa, maka ini kita menggunakan barisan geometri tak hingga. Nah, tapi kita hitung satu persatu, lintasan turunnya dulu, kemudian lintasan naik. Lintasan turunnya itu A atau suku pertamanya kan 2. Nah, rasionya 3/4. Maka kita gunakan barisan geometri tak hingga. Itu A per 1 dikurang R. Tinggal kita substitusi saja A-nya 2, R-nya 3/4. 2 bagi 1 kurang 3/4. Bisa ya pengurangan pecahannya. Jadi kita dapatkan 8 lintasan turunnya. Sekarang yang lintasan naik yang berwarna kuning, kita lihat yang warna kuning. A-nya berapa? A-nya berubah menjadi 3/2 karena dia dari 2 meter, 3/4 dari 2 itu adalah 3/2. Rasionya tetap 3/4. Jadi kita substitusi lagi, A-nya menjadi 3/2, R-nya tetap 3/4. Jadi kita dapatkan 6 yang lintasan naiknya. Oke, jadi total lintasan bola tersebut adalah tinggal ditambah saja lintasan turun tambah naik. 8 tambah 6, 14. Oke, bro? Soal terakhir di pertemuan hari ini. Sekelompok pemain takraw yang terdiri atas 12 orang yang mempunyai kemampuan bermain takraw hampir sama akan mengikuti turnamen takraw. Mereka akan terbagi menjadi 3 regu, yaitu A, B, dan C. Peraturan turnamen membolehkan satu regu hanya terdiri dari satu pemain inti dan satu orang pemain pengganti. Jika dari kedua belas orang tersebut sudah ditetapkan 3 orang sebagai pemain tekong, pada setiap regu misalnya Ali, A, Budi, B, Chandra, C. Banyak cara menempatkan pemain lain ke dalam regu adalah, nah ini bisa kita pahami, jadi intinya kita memiliki 3 posisi ya di situ dalam takraw itu. Yang pertama tekong, kedua pemain inti, yang ketiga itu pemain pengganti yang harus kita cari satu persatu. Berapa banyak kemungkinannya.
Untuk pemain tekong, karena sudah ditentukan harus Ali, Budi, dan Chandra, jadi kita susunannya ya terbatas 3 orang itu. Dari 3 orang untuk dibagi ke 3 regu. Jadi kombinasi 3,3 sama dengan 1. Untuk pemain intinya, karena total 12 pemain, sudah diambil tekong 3, jadi 12 kurang 3 jadinya 9. Jadi kombinasi 9,3. Ini kita pakai cara cepat kombinasi. Oke, masih ingat kan cara cepatnya? Jadi kita ketemu 84. Untuk pemain penggantinya kombinasi 6,3. 6 dari mana? Karena sudah diambil di tekong dan inti, jadi tinggal 6 orang. Jadi ketemu 20. Totalnya 1 kali 84 kali 20. Jadi 1680 cara.